Baik, Mas Bambang. Ini produk Anda ini ya? Ya, Produk. Kalau ini apa nih, Mas? Untuk obat apa itu ini? untuk batuk. Ini obat gurah dengan kapsul. Gurah. Ya, Yang gurah yang bisa mengeluarkan. tetapi tidak keluar lewat hidung sih. Oh Nah, gitu. dibuat lewat gua. Jadi rata-rata sebenarnya obatnya spesialnya Mas Bambang ini di dalam kapsul itu ya? Kapsul ya. Kapsul ekstrak itu di Ya, dalam kapsul. betul. Kalau ini Untuk kolesterol itu. untuk kolesterol. Waduh. Jadi teman-teman yang sudah berusia 40 tahun ke atas yang makannya tuh nikmatnya tuh sebagian sudah dicabut, tidak boleh makan itu, makan ini ya. Ini cocok kayaknya nih. Untuk apa Kayak Bang Mandi gitu. kolesterol ya, Pak? Termasuk Bang Mandi. Oh iya, saya udah pesan, makanya jangan dibeli yang ini. Saya udah pesan ini buat saya bilang. Ya sehat kan kita pingin juga, Pak. Walaupun mati itu pasti kan, tapi sebelum kesanakan sehat itu harus. Baik, Mas Bambang. Jadi Anda tadi kan ketika mulai membangun bisnis ini sendiri tanpa kongsi dengan teman-teman, kemudian istri Anda yang ternyata menjadi pemandunya itu, ketika itu sebenarnya Mas Bambang sudah memiliki ilmu nggak, dalam artian bahwa bagaimana mengelola bisnis yang baik itu udah ada belum? Di awal saya tidak sadar kalau saya itu memakai ilmu, tapi ketika saya ikut workshop How to be Debt Free di Semarang sama di Surabaya, saya baru tahu bahwa apa yang saya lakukan itu ternyata itu ada ilmunya berarti saya sudah melakukan itu. Jadi ilmu yang disampaikan Pak Epi di How to be Debt Free Semarang di Hotel Metro sama di Singgasana di Surabaya itu ternyata ilmu-ilmu yang saya walaupun belum maksimal saya sudah menerapkan. Itu ternyata memang ilmu yang benar seperti itu makanya saya mulai dari bisnis herbal itu tidak pernah yang namanya rugi, selalu untung terus, dan semakin hari bukan semakin turun asetnya, uangnya enggak, semakin naik terus. Mulai dari itulah bisnis saya benar-benar bisnis itu kayak gini gitu. Jadi sebelumnya nggak bisa kayak itu. Oke, jadi agak apa ya, menyenangkan gitu. Menyenangkan. Kayak kita main gundu biasa. Betul, kita menang terus lah, kita main bola kita menang terus kira-kira gitu. Itu mulai bisnis herbal itu, sebelumnya nggak pernah saya merasakan itu. Oke, tapi artinya kan selama ini kan bahwa herbal itu kan sesuatu yang baru. Betul. Ada semacam kita harus melakukan edukasi dulu kepada masyarakat agar mereka sadar menggunakan herbal ini. Itu juga nggak Mas, bagian dari ilmu itu atau? Iya. Sebelumnya memang saya pernah jualan waktu itu propolis ya. Saya itu presentasi sampai kemana-mana menjelaskan tentang itu. Jadi saya udah biasa menjelaskan produk terhadap masyarakat itu. Biasanya sebelumnya sudah seperti itu. Itu yang di bisnis 15 itu saya sering komunikasi masyarakat, edukasi. Yang ilmu itu saya terapkan di herbal itu. Jadi bagaimana packing juga sebelumnya saya sudah biasa packing, saya pernah packing di banyak bisnis sebelumnya itu, latihan packing, bagaimana bikin packing, bagaimana kemasan seperti apa lah. Yang itu bisa dipakai di bisnis herbal itu. Jadi bisnis herbal itu sebenarnya bukan tahu-tahu langsung bisa, karena memang ilmunya itu sudah didapatkan di beberapa bisnis yang lainnya yang bangkrut terus itu. Yang bangkrut itu sebenarnya bukan masalah tekniknya, bukan masalah teknisnya yang bikin bangkrut, tapi mentalnya. Jadi 15 bisnis yang lain itu sebenarnya bukan tidak laku, bukan tidak menguntungkan, bukan tidak dapat uang, dapat juga, tetapi mentalnya yang salah. Sehingga teknis yang di dalam bisnis yang sebelumnya itu kita mulai pakai di herbal dengan perubahan mental yang saya rubah 100% adalah mentalnya. Oke, jadi anunya dulu ya. Mindsetnya dulu berubah. Oke. Nah, ketika Mas Bambang sebenarnya ilmunya sudah didapat dari perjalanan, baru mengetahui bahwa ini ada ilmunya setelah mengikuti workshop itu. Setelah Anda mengikuti workshop itu, kemudian apa yang Anda lakukan terhadap bisnis begitu pulang? Banyak sekali. Memang di ilmu yang saya dapatkan di workshop itu memang belum semua ilmu ya, karena memang disampaikan Pak Epi waktu itu ada ilmu namanya finansial literasi yang masih diceritakan seperti ini loh, tapi belum saya dapat ilmunya, tetapi dasar ilmunya itu sudah mulai saya terapkan sedikit-sedikit, mulai dari pengelolaan uang, kemudian bagaimana mindset, attitude orang kaya itu seperti apa, itu saya terapkan. Jadi saya sejak awal bisnis herbal tidak sembrono untuk mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu kesenangan kira-kira gitu. Jadi saya paling sabar untuk tidak memiliki apa-apa waktu itu. Jadi uang yang saya dapatkan, yang saya peroleh itu
balik lagi ke perusahaan, diputar lagi, kemudian sebagian persen untuk disedekahkan kepada orang lain, tapi yang lainnya kita pakai lagi. Jadi sampai kita memiliki sesuatu yang sifatnya itu untuk kesenangan, itu sama sekali nggak saya kerjakan, saya tunda. Bahkan saya membeli suatu, istri beli satu, itu tidak pernah membeli itu yang tidak, yang berlebihan, tidak pernah. Jadi ilmu yang diterapkan, yang disampaikan Pak Ebi di How to Be Free itu, salah satunya tentang attitude itu, saya semakin yakin bahwa ini yang ilmu yang saya terapkan, sehingga saya hati-hati sekali bagaimana uang keluar untuk diri. Jadi prinsip saya itu uang yang untuk saya makan, saya konsumsi, saya pakai untuk kehidupan sehari-hari harus lebih sedikit daripada uang yang saya kasihkan kepada orang lain. Jadi ya, uang yang saya pakai untuk kehidupan sehari-hari itu harus lebih sedikit dari uang yang saya sedekahkan kepada orang lain. Oke, baik, mantap, luar biasa, Mas Bambang. Kemudian kan setelah Anda mulai menata apa namanya, sudah fasih berbisnis dalam herbal ini, Anda tampaknya mulai melirik yang lain kan gitu. Ya. Melirik yang lain. Dan pilihannya itu ada di bakso. Betul. Nah, kenapa di bakso? Ya, ada peluang di bakso itu karena memang saya dari sisi daerah asal, saya dari Wonogiri, yang mana saya tahu sebelumnya memang saya sering makan di misal di Klaten, di Solo, di Jogja, di beberapa daerah itu makan yang saya senangi waktu itu bakso. Itu nggak ada yang seenak Wonogiri. Gitu. Di Klaten itu ada bakso ramai sekali, di Solo ada bakso, tapi tidak seenak Wonogiri. Akhirnya ngapain saya tidak bisnis bakso yang Wonogiri aja, ada resep-resep yang istimewa, yang bagus, yang orangnya itu mau ngajarin saya itu. Nah, akhirnya saya memutuskan bismillah saya bisnis bakso. Oke. Prosesnya kan bahwa Anda kan sebenarnya bukan keahliannya kan nggak di situ. Iya. Nah, artinya ini kan sebuah mainan baru. Betul. Yang cara bermainnya mungkin berbeda sangat berbeda. Sangat berbeda lagi. Yang Anda lakukan awal kali apa, Mas? Saya mau mulai bisnis bakso itu tidak serta-merta belajar langsung buka ya. Saya belajar kira-kira 6 bulan. Saya lihat bakso, survei bakso mulai dari Solo, Jogja sampai ke Surabaya, Bojonegoro. Itu saya hanya untuk cari bakso seperti apa sih cara desain ruangan, cara penyajian, harga, kemudian rasa, sehingga sampai saya memutuskan, sampai saya survei semua pedagang daging mulai dari Klaten, Solo sampai ke Boyolali, itu survei itu semua saya pelajari hanya untuk menyiapkan saya nanti buka bakso. Jadi karena saya tahu ilmu, saya tahu saya mau buka bakso itu mestinya dengan modal yang tidak sedikit waktu itu, sehingga saya jangan sampai uang yang saya keluarkan itu hilang. Akhirnya saya belajar itu 6 bulan. 6 bulan itu belajar terus ke orang yang ahli, berapa teman-teman saya, ke pedagang-pedagang yang lain saya tanya. Akhirnya saya mulai dapat ilmunya, saya berani buka setelah itu. Oke. Nah, yang saya ingin tahu tuh proses belajarnya sendiri bagaimana. Artinya oke lah kalau survei kan siapapun tahu, tapi begitu menyangkut masalah meracik, kemudian bumbu, rempah-rempah itu kan, nah kan apa itu begini, atau Anda langsung masuk ke yang bersangkutan jadi karyawan atau apa? Jadi saya memilih satu resep dari Wonogiri itu karena memang di Wonogiri bakso paling ramai, paling enak. Saya belajar, saya langsung sendiri. Jadi saya bukan karyawan saya yang saya belajarkan, tapi saya sendiri. Dan dia didatangkan ke Klaten waktu itu, awal itu kira-kira 1,5 bulan untuk ngajari kita. Dan saya terjun langsung. Bahkan saya waktu itu kira-kira 10 hari pertama itu saya berangkat keluar dari rumah itu jam 12 malam untuk mulai dari cari dagingnya, cari dengklengnya, kemudian proses gilingnya, sampai saya pulang rumah itu jam 11 malam lagi, jam 10-11, nanti jam 12 sampai jam 2 kira-kira itu saya bangun lagi, berangkat lagi 10 hari kira-kira. Saya terjun langsung. Oke. Bahkan sampai saya bagaimana cara motongnya, bagaimana cara bikin baksonya, saya terjun langsung. Sehingga saya tahu, oh ternyata itu karakter bakso itu seperti ini, Pak. Walaupun banyak pebisnis tidak melakukan ini, tapi saya melakukannya. Saya benar-benar semuanya bisa. Sampai menyajikannya, sampai mejanya, bagaimana membersihkan mejanya. Membersihkan meja itu juga ada ilmunya. Bagaimana mengepel lantai pun juga ada ilmunya. Saya melakukan semua. Walaupun saya sudah punya bisnis herbal yang sudah ada uangnya, tapi saya ngepel saya jalankan untuk tahu ilmu tentang ngepel. Walaupun tidak tiap hari, tapi
ilmu itu saya jalankan sampai nyuci piring pun ada ilmunya, bagaimana piring atau mangkok itu jadi bersih, jadi bagus, cepat disajikan, semuanya saya kerjakan. Ada ilmunya. Iya. Dari mulai memutuskan Anda mulai melirik bakso, mulai memutuskan saya akan bakso ya, saya belajar sekarang, sampai Anda membuka gerai pertama di jalan di samping Kodim itu berapa lama? Mulai dari memutuskan. Kalau memutuskan 1 tahun sebelumnya, jadi setelah 1 tahun memutuskan, akhirnya proses belajarnya ya? Proses belajarnya 6 bulan. Jadi 1 tahun sebelum buka itu sudah memutuskan, terus belajar dulu 6 bulan. 6 bulan ya. Ini soalnya begini Mas, banyak juga orang pengen itu simsalabim kan, ternyata bahwa tidak simsalabim. Iya, tidak simsalabim, apalagi makanan. Prinsip dari makanan itu adalah rasa. Kalau rasanya tidak punya ciri khas, tidak enak, tinggal konsumnya. Begitu. Tempat juga ya. Tempat, tapi utama rasa. Tempat walaupun tempatnya masuk, tempatnya agak jauh, tetap akan dicari orang. Tapi kalau rasanya enak, tempatnya bagus, pelayanannya bagus, iklannya luar biasa, promonya akan diserbu. Sejak hari pertama langsung untung. Oke, baik. Mas Bambang, apa kalau secara umum prinsip bisnisnya mungkin sama. 2 karakter bisnis ini, satunya herbal, yang satunya bakso. Nah, apa yang membedakannya? Dalam arti bahwa yang membuat khas kedua ini sehingga tetapi Anda bisa melihat satu benang merah, Anda bisa mengelola dua-duanya dengan karakter yang berbeda. Bagaimana itu? Maksudnya ini kan ada dua jenis karakter bisnis dan 2 jenis yang berbeda, satu herbal, satu bakso. Tetapi Anda bisa mengenalikan sehingga dua-duanya bisa grow up. Prinsipnya sama sih dalam bisnis apapun mungkin ya. Dari bisnis entah, kita harus tahu filosofis dasarnya. Filosofis dasar bisnis herbal adalah khasiat. Kita harus memiliki khasiat yang istimewa. Kalau tidak memiliki khasiat istimewa di herbal kita, dengan iklan yang segede apapun, sehebat apapun, akan ditinggal konsumen. Dan itu ada buktinya ya? Ada buktinya. Pertama itu. Kalau di bisnis makanan yang filosofis dasarnya rasa, tidak boleh tidak enak. Harus enak atau enak banget. Gitu. Harus enak atau enak banget. Kalau tidak enak jangan pernah buka warung makan. Dan jangan pernah buka warung makan itu hanya dibikin sendiri, dirasakan sendiri, oh enak. Saya tuh sebelumnya juga bikin, saya sebarkan ke teman-teman yang itu untuk coba bagaimana rasanya. Walaupun ada gurunya, tapi saya nyoba sendiri bagaimana dicoba teman-teman. Itu pun saya setelah rame, buka pertama kan masih ada gurunya, kira-kira 1,5 bulan itu rasa masih stabil. Ketika ditinggal gurunya, kira-kira 4 bulan itu kacau rasanya. Karena memang untuk jadikan rasa yang enak dan stabil, selalu enak itu sangat sulit. Alhamdulillah setelah 4 bulan baru ketemu standar rasanya seperti ini. Ya, Mas Bambang, ada kecenderungan untuk para pengusaha kuliner yang terutama pemain baru, anak-anak muda ya, anak-anak muda dalam arti yang muda itu kategorinya 40 tahun ke bawah lah. Nah, biasanya pada usia-usia ini kan mereka tidak tahan untuk ikut segera besar sehingga bikin satu gerai di franchise-kan kemana-mana dengan iklan yang luar biasa. Anda kok tidak? Padahal menurut saya sangat layak itu Mas. Banyak sejak tahun pertama itu yang minta franchise itu sangat banyak sekali, dan semuanya saya tolak sementara. Belum, bukan tidak tapi belum. Saya memang waktu itu memutuskan nanti kira-kira setelah 5 tahun lah saya akan buka franchise, karena saya ingin membuktikan kepada diri saya sendiri dan pasar bahwa barang saya itu diterima, sehingga ketika teman-teman mau membeli franchise misalkan dari saya yang saya buka, nanti orang-orang akan juga merasakan hal yang sama. Jadi saya membuktikan dulu pada diri saya sendiri dan masyarakat bahwa produk saya itu diterima pasar. Dan secara sistemnya juga stabil, sudah sistem sederhana loh. Warung makan itu kita tuh merasakan ini benar-benar settle sebuah outlet itu minimal 2 tahun. Satu outlet itu 2 tahun merasakan itu benar-benar eksis. Kenapa? 2 tahun itu melewati 2 hari raya, 2 tahun baru, 2 libur sekolah, 2 musim bayar sekolah. Yang itu semuanya akan terasa perbedaannya. Setiap tahun ada perbedaan. Bulan A, bulan Januari, Februari, Maret itu beda-beda. Jika kita tahu bahwa oh ini memang bulan sepi, memang bulannya sepi, jadi nggak boleh panik. Dan ini bulan ramai, harus siap gitu. 2 tahun, minimal 2 tahun. Saya sudah menjalani 5 tahun, akhirnya sudah paham sekali. Dan kalau untuk buat franchise, tinggal menyiapkan sistemnya. Sekarang sudah 4 tahun. 5 tahun lebih. Sekarang sudah 5 tahun lebih. Ya. Ya, berarti kan sudah melewati waktu yang ditetapkan untuk franchise itu, Mas. Oke. Tapi ada ke arah sana, Mas? Insya Allah ke sana. Apa yang Anda tunggu sebenarnya? Ya? Apa yang Anda tunggu untuk tidak melakukan itu? Saya menyiapkan sistemnya.
Jadi sistemnya itu kalau orang mau buka franchise itu tinggal membaca manual booknya itu, mau menjalankan itu tinggal buka halaman pertama, kedua, ketiga itu melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Ini baru kita susun. Kalau ini udah jadi, franchise tinggal buka manual booknya, jalan. Sampai bahkan cari karyawannya, rekrutmennya, bagaimana iklannya, promonya, mendatangkan orangnya seperti apa, itu kita siapkan semuanya. Kalau udah siap, di kota manapun dibuka, insya Allah akan rame. Oh gitu ya, oke, luar biasa. Baik, Mas Bambang, ini saya sudah ngelihat sendiri kan, dalam arti menyaksikan bagaimana Mas Bambang sehari-harinya tidak seperti pengusaha. Jadi tidak kelihatan kaya. jadi melihat Mas Bambang ini kan orang ketemu di pinggir jalan, wah ini pasti ustadz atau apalah, ngelihat jenggotnya kan. Ini pasti bukan pengusaha. Tidak kelihatan kaya, juga tidak kedengaran kaya. Tapi benar-benar kaya beneran. Jadi kalau dalam kesehariannya dia sering nunggang kuda. Itu kuda, kemudian pamer panah, ya kan, bukan pamer sih, panahnya berapa harganya tuh 4,6 juta, dan kudanya tuh satu ekor yang kecil itu kemarin kalau jelaskan 43 juta. Ini tuh untuk sesuatu yang nothing sebenarnya gitu. Pertanyaan saya, Mas, tadi Anda sudah mengendalikan 2 perusahaan, 2 usaha, 1 kuliner dan 1 adalah jamu, dan dua-duanya adalah dengan cash yang bagus. Tidak usah saya sebut lah berapa omsetnya, paling bagus lah, pokoknya enak banget. Enak duitnya, enak makanannya, dan enak khasiatnya. Nah, kenapa beli kuda, Mas? Kenapa saya beli kuda? Karena ini pertama gini, kuda itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Jadi intinya gini, jadi saya punya anak laki-laki 4. Laki-laki 4 itu semuanya sudah mulai beranjak di besar. Yang nomor 1 yang itu karena dia paham ilmu, karena dia belajar ya, alhamdulillah nomor 1 16 juz hafal dia. Dia tahu tentang keutamaan bahwa berkuda itu adalah sunnah. Anak itulah meminta untuk belikan kuda. Kalau mungkin anak yang lain minta dibelikan ninja, dibelikan trail atau apa ya, tetapi anak saya mintanya hanya kuda. Oh, ini memang permintaan anak ya. Termasuk panah itu juga permintaan anak, karena itu juga sunnah. Olahraga yang disukai Rasulullah adalah memanah, berkuda, dan berenang. Dan berenang sudah biasa anak saya. Jadi selain untuk anak yang saya laki-laki semua itu, saya untuk juga olahraga sendiri. Karena memang rata-rata pebisnis, pengusaha itu tidak sehat. Dia lupa satu-satunya aset yang paling besar itu dilupakan adalah diri sendiri. Satu aset yang sangat luar biasa dilupakan oleh hampir seluruh pengusaha, yaitu diri sendiri. Diri sendiri itu kan aset. Berapa banyak pengusaha yang kaya raya itu aset, itu kayaannya itu habis gara-gara untuk memperbaiki atau menyembuhkan atau mengobati diri sendiri ketika sakit, karena lupa dengan olahraga. Nah, saya memilih olahraga adalah kuda dan memanah itu ya. Kuda itu melatih kesabaran, memanah melatih fokus. Iya. Sayangnya kemarin saya nggak nyoba kudanya. Sedangkan kuda satu lagi kemarin kita ada di tempat karena sedang dikawinkan dengan kuda Australia, juara 2 kali bertahun, 2 tahun berturut-turut. Wah, luar biasa ini, Pak. Dan ternyata untuk menyandingannya itu biayanya luar biasa. Meskipun dalam Islam kayaknya nggak boleh, itu belum jelas, belum hamil. Tapi ini sampai hamil biayanya sekian, ya luar biasa, Mas. Mas Bambang, yang ingin saya tahu adalah dari perjalanan ini kepada teman-teman yang baru memulai, teman-teman yang sudah membuat satu gerai tidak sabaran, dan sementara Anda akan membangun dengan perjalanan panjang, bahkan untuk mendirikan sebuah bakso yang Anda sudah punya ilmu bisnisnya, perlu waktu 1 tahun, 6 bulan belajar pulang ke lapangan. Bahkan lebih dari 15 item, 15 kali Anda jatuh sampai menemukan herbal tadi itu. Nah, apa nasihat kepada kawan-kawan kita yang ingin berbisnis? Bagi teman-teman, entah itu teman-teman pemula, dekat-dekat dikit Mas mic-nya. Teman-teman yang pemula bisnis atau teman-teman yang sudah berjalan bisnisnya. Di dalam bisnis pertama harus yakin bahwa Allah itu mempersiapkan diri kita itu untuk jadi kaya. Kalau kita mau dan sadar. Tetapi tidak banyak orang yang sadar, tidak banyak orang yang tahu, sehingga menganggap bahwa segala kekurangan, kelemahan, nggak punya modal, nggak punya hubungan itu sebuah kelemahan. Kalau kita berbicara masalah itu, kita lihat kelemahannya, maka akan terjadi adalah kelemahan semuanya. Kita lihat peluangnya. Tidak ada sesuatu yang diciptakan Allah itu sia-sia. Bahkan hanya dari daun itu kan hanya rumput-rumputan itu bisa berfungsi khasiat luar biasa dan ada peluang bisnisnya. Pertama, yakin bahwa kita bisa. Dan kedua, setelah memulai bisnis, istiqomah dan fokus. Jangan pindah-pindah dulu.
Loh Kak, Pak Bambang kok, Mas Bambang kok bisnisnya 2? Ya setelah berjalan berapa tahun saya baru buka bisnis kedua. Kalau bisnis pertama harus 1 fokus dulu, biar tahu bahwa ini benar-benar kita ngerti ilmunya. Karena ilmu bisnis itu kita tahu tidak bisa dengan teori, dengan buku, bahkan dengan orang ngajar pun nggak akan pernah tahu kalau kita tidak terjun. Tapi kalau kita terjun akan tahu ternyata bisnis itu seperti ini. Nah, memulai bisnis pertama kali kalau yang ya, harus dimulai dari yang terkecil. Apakah harus dengan utang? Tidak. Kalau saya 1 juta itu sudah termasuk kebesaran sebenarnya untuk memulai bisnis. Tetapi alhamdulillah saya ada rezeki 1 juta waktu itu untuk memulai bisnis. Walaupun utangnya ratusan juta Mas. Bukan miliaran sih, tapi ratusan juta. Tetapi memulai dengan terkecil itulah yang pertama. Memulai berpikir kecil tapi berpikirnya besar. Saya bisnis jamu herbal itu walaupun waktu itu masih kecil, saya kelola sendiri 1 karyawan. Saya sudah berpikirnya seperti Sido Muncul Pak. Bagaimana saya harus seperti itu. Sampai sekarang saya punya obsesi minimal seperti Sido Muncul. Nyebut merek enggak apa-apa ya, biar orang-orang tahu Sido Muncul segede itu, Al-Biruni harus lebih dari itu. Nah, itu kan dari kecil tapi berpikirnya besar. Karena itu dream cita-cita kita. Nah, kemudian kalau sudah punya bisnis yang ada, mau bisnis yang lain boleh setelah tahu ilmu 1 bisnis itu. Ilmu berhasil ini akan kita pakai lagi di bisnis yang lain. Kalau 1 aja gagal, kita buka kedua, cara gagalnya dipakai lagi. Ini yang banyak terjadi teman-teman. Cara gagalnya terulang. Bukan. Tapi cara kalau suksesnya. kita 1 berhasil, bisnis apapun cara berhasilnya akan diulang dan diulang. Kemungkinan besar berhasil. Nah, kira-kira gitu. Oke, baik. Dan terakhir, jangan tinggalkan keluarga. Artinya kalau istri dengan suaminya, suami dengan istrinya, bisnislah yang istri sama-sama ridho, tahu tentang bisnis kita dan mensupport. Istri tidak mensupport sedikit saja, bisnisnya bermasalah. Tapi istri masuk dalam manajemen nggak Mas? Karena yang saya tahu kan istri Mas Bambang kan guru gitu kan? Ya, tapi istri saya masuk di perusahaan, ada di wakil direktur. Direktur. Itu. Kedua, orang tua. Banyak pebisnis itu lupa dengan orang tua. Artinya dia setelah kaya baru mendatangi orang tua. Jangan nunggu kaya mendatangi orang tua. Mulai dari hancur-hancuran itu datangi orang tua. Dan jangan pernah mengeluh dengan orang tua. Saya tuh nggak pernah mengeluh orang tua. Jadi orang tua tuh saya itu bisnis berjalan. Walaupun orang tua tuh saya tahu waktu saya bangkrut, tapi saya ketika ada di depan orang tua tuh saya selalu bersikap saya pengen bisa. Jangan pernah mengeluh ya orang tua saya gini, jangan pernah. Karena orang tua itu ketika tahu kita sedikit masalah jadi susahnya seperti apa. Dia enggak perlu dikasih tahu, itu dia tahu bahwa kita tuh baru bermasalah. Tapi ketika orang tua kita tahu walaupun dalam kita bermasalah kita masih semangat, orang tua senang sekali. Ketika senangnya orang tua lah itu mendoakannya sangat luar biasa. Dan yang terakhir, jangan lupakan tetangga. Jangan pernah kita tidur dalam kondisi kenyang sementara tetangga kita kelaparan. Nah, itu yang saya terapkan. Bagaimana tetangga saya setiap bulan insya Allah tidak ada yang lapar, minimal ada 80 atau 100 keluarga. Oke. Baik, kita kasih aplaus yang meriah buat Mas Bambang.